secara holistik, secara keseluruhan, secara menyeluruh, jangan parsial. Parsial itu yang apa nih? Yang masjid Raya begitu sudah di luar masjid melakukan profesi ekonomi, orientasi keuntungan, kadang-kadang mengabusi barang. Itu parsial. Dan masjid sama yoyo itu terjun politik ngabusi konstituen ini. Kira-kira itu tidak kafir. Wa qala ta'ala alam Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin aw rabbihum. Allah itu akan mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Bahkan Allah itu tidak akan pernah melepas, tidak akan pernah melewatkan orang-orang yang bertiga lagi berkomunikasi, maka dia Allah itu sebagai yang keempat. Kalau ada orang yang berkomunikasi jagongan empat, berarti nation ke lima. Kalau yang kelima berarti keenam. Selalu dengan bahasa Allah. Makanya komunikasi jagongan itu tidak bisa ngomong pinju-pinju. Allah napas. Allah napas. Ya, kesadaran bahwa Allah ini selalu mengawasi dan kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah, maka tentu Allah itu nyampe. Tidak belum. Uang itu lagi tidak merasa selalu diawasi oleh Allah, remnya pos. Lalu remnya pos ya. Belas. Terakhir, wahadat tafakuri khamratuhu an yastahya min Allah an yaraka haitsu nahaka aw yaqidaka haitsu amara. Buah dari berpikir, maka yang pertama antas tahdiya min Allah, isi Allah Gusti Allah. Istilahnya macam-macam, tapi tidak digunakan untuk sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Ayyaraka haitsu nahaka ayyaqidaka haitsu amara. Kesadaran kita untuk tidak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah dan kesadaran untuk menjalankan semua perintah Allah, semua yang diperintah Allah dalam waktu sendiri atau dalam waktu kapanpun, itu juga harus melekat pada diri kita. Dan lekatnya kesadaran itu karena kita selalu berpikir. Kesimpulannya, kita tidak akan merasa dekat dengan Allah dan tidak mau menjalankan perintah Allah kalau kita tidak sering berpikir tentang kekuasaan Gusti Allah. Saya pikir cukup. Barangkali ada yang perlu diperjelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing ini setiap hari melakukan awal hukum suci 24 jam. Kucing itu selalu 24 jam, makan pun sujud.
Maka kalau ada orang ini nggak mau rukuk, sujud, nanti dikatakan lebih rendah daripada mereka. Maka kemudian kami, wah ini contoh yang kasar mampu disuruh sujud, terus jarang begini. Kalau manusia mau berdiri, tapi tidur di kursi kita nggak mau. Ini kita rasa kalau menggantikan kita ini lebih rendah digunakan karena waktu yang bertak Allah. Kalau kita 30 menit sehari malam, di mana dari itu lalu tidak kalau binatang ini 24 jam selalu rukuk. Benar ini kalau kita lihat perhatian bahwa ya binatang itu rukuk. Maka sujud. Ini kita nggak malu, maka kami mengambil contoh ibarat bisa kita merasakan lebih rendah dari binatang kalau tidak mau rukuk dan sujud. Ini sebagai untuk apa namanya contoh sujud. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema, secara intelektual manusia bisa memilih dan memilah suatu yang baik dan buruk, bahkan salah dan benar. Pertanyaannya, bahkan manusia punya tolak ukur. Kenapa manusia masih ukur nikmat dan banyak sekali menentukan keyakinannya, bahkan sama sekali masa bodoh dengan kehidupan yang ada. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, semua makhluk Allah itu selalu zikir dan bersujud kepada Allah. Makanya sholat, rukuk, sujud itu adalah implementasi yang paling dominan. Implementasi yang dominan bahwa kita ini mengakui sebagai makhluk yang rendah dibandingkan dengan kekuasaan itu sendiri. Ibadah itu kita lakukan yang paling mulia, paling strategis itu sujud. Dan bagaimana tidak sujud? Sujud itu kepala yang besar, bokong ini duduk. Itu kan ya refleksi merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia datang tahu repoti kadang-kadang yang wong sujud itu ya Allah gak sujud. Yang wong itu nunduk, tapi itu ya Allah sudah nunduk. Adikku nanti lain kan? Pokoknya kayak wong sujud atau pejabat, nasihat baru terus perasaan. Rasanya ya ibu ngomong itu ini Allah itu berfirman lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu dikasih hati, lahum qulubun la yafqahuna biha, tidak dimaksimalkan untuk dijadikan sebagai wadah keimanan. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum absarun la yubsiruna biha. Mereka juga punya mata dan tidak punya kuping, tapi tidak dimusnahkan karena proses berpikir itu selalu dimulai dari melihat dan mendengar. Wong sing gak iso mendengar dan tidak bisa melihat itu sulit untuk berpikir. Tapi kemampuan berpikir itu ya dimulai dari bagaimana kita melihat, bagaimana mendengar. Kalau cinta itu berangkat ke pandangan baru turun ke hati, ini bahasanya. Dari mata Ya dari mata turun ke hati. Dan nggak boleh kotor. hati-hati. Ngomong nih suaranya. Lah
mereka kalau sudah begitu bagaimana? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang karena tidak memfungsikan pikiran dan tidak mempunyai hati. Nah, ini delok bahasane beliaunya ini delok binatang sujud terus ruku terus awal ini sujud dia kadang-kadang ruku ya kadang-kadang ini secara formal ya secara formal, tapi secara fungsional juga beda. Artinya secara formal ya memang Allah menciptakan binatang yang semacam itu tidak sama dengan menciptakan manusia. Binatang sekalipun diberi kaki 2 atau kaki 4, ya ruku terus. Bahkan kemudian cara makannya juga sudah. Tapi manusia ada secara formal, tapi secara fungsional mestinya kita harus lebih baik daripada binatang karena binatang hanya punya maksud tapi tidak punya pikiran. Nah, pikiran itu dimaksimalkan sehingga kita akan lebih baik daripada binatang. Begitu. Sehingga menurut saya masalah yang tahu kok bersama tidak terus saling Tadi Pak, tolak ukurnya manusia itu masih banyak yang gugur, bahkan salah menentukan keyakinannya, bahkan sama sekali masa bodoh dengan kehidupan yang ada. Ya, kufur itu yang paling banyak, yang paling kaitannya itu kufur nikmat. Paling akhir itu kufur nikmat. Kalau kufur dalam pengertian tidak mengakui kafirin itu kan bukan. Tapi banyak yang justru kita itu kufur dalam konteks bukan tidak mengakui Allah Esa, tapi seringkali awak itu kufur terhadap nikmat Gusti Allah. Ini siapa? Ini pada surah Sabah yang terakhir. Pada surah Sabah yang terakhir itu Ibu jelaskan kalian Gusti Allah bagaimana perilaku mereka kufur nikmat Gusti Allah terdekat Israel. Jannatani an yaminin wa shimalin Turu wasrobu dan seterusnya walaupun awal ini urut di Indonesia itu kaya berbeda kayak wisata dengan wisata ini gemah pipak kok. Jadi ada jannatani an yaminin wa shimalin ono surga dalam pengertian subur makmur baik yang di kanan maupun yang di mana Gusti Allah semua hasil wasrobu. Tapi mereka itu kemudian berpaling kufur nih agak lebih bagus di apa paling dan asal Allah kemudian mengadab mereka ini dengan banjir bandang sehingga kemudian habis semuanya. Dan yang pertama itu adalah subur makmur itu banjir bandang, kemudian tidak diberi tanaman kecuali tanaman-tanaman yang tidak berguna bagi manusia. Itu mereka kufur nih, kufur nikmat. Kolektor ini bahaya. Ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilihatkan oleh malaikat Jibril di neraka, kebanyakan penghuninya itu yang banyak orang itu. Real ini nyokok fenomena orang beda itu lebih rajin daripada orang kata yang sinati pak sebarang laki orang itu tahlilan itu tangan supi orang itu lewat anak tapi kenapa kemudian mereka yang masuk neraka guna yang kurna masih jawabnya mereka Jibril ketika ditanyakan ditanyai oleh Nabi Muhammad itu guna yang kurna masih mereka itu mengkufuri nggak itu terhadap orang nggak guna
kurang yang kurang yang dibandingkan wong liyane. Lah iki zaman kesam ini wong liyane sakmu jawaban gampang ya ora liyane ya kurna mereka mengkufuri nikmat Gusti Allah karena bagaimanapun yang diberikan kepada mereka itu adalah juga bagian dari nikmat Gusti Allah yang melalui sebab. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa wis tidak bisa bersyukur kepada manusia, hakikatnya tidak bisa bersyukur kepada Allah. Tidak dibenai apa alhamdulillah. Dibenai ini alhamdulillah. Gak dibenai naudzu billah. Sing genting dari orang lanang. Duit di sapi. Gak dibenai. Kamu manfaatkan itu sekalian manfaatkan ilmu mudah-mudahan Gusti Allah sampai itu selalu mendapat rahmat hidayah taufik